Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu Muasal Subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan menyampaikan majelis kita pada pagi hari ini yaitu Ustaz Dr. Muhammad Rifki Jamali. Kepada Ustaz kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajian kita pada subuh hari ini tentang hantu. Hantu katanya. Hantu itu bahasa Sanskerta, artinya gelap. Jadi kalau takut dengan hantu, jauhi tempat-tempat yang gelap. Nah, yang menjadi masalah ialah ketika kitab orang Eropa diterjemahkan ke dalam kitab suci, apa itu yang disebut dengan hantu? Sekarang ditemukan di ruang angkasa ada bintang hantu. Nah, dalam Islam itu disebut dengan jin. Ada satu surat di dalam Al-Quran namanya surat jin. Jadi kalau kita diganggu oleh hantu atau jin, kita dianjurkan membaca Qul a'udzu birabbil falaq dengan Qul a'udzu birabbin nas. Pada suatu subuh Rasulullah ngambil wudhu, terasa air sumur panas dingin, tidak seperti biasa. Lalu karena Rasulullah merasa air itu agak menggigit, agak mencekam, lalu Rasulullah duduk terasa pusing, berbaring. Karena berbaringnya ada beberapa menit tidak duduk, turunlah dua malaikat. Malaikat yang pertama Jibril duduk di sebelah kepala Rasulullah. Malaikat yang kedua Mikail duduk di sebelah ujung kaki Rasulullah. Lalu malaikat yang ada di sebelah kaki Mikail bertanya kepada Jibril, "Ada apa ya Jibril?" Dia sedang diganggu oleh hantu-hantu Yahudi melalui ilmu sihir. Nah, jadi dia menggunakan jin, menggunakan hantu-hantu untuk membuat ilmu sihir. Nah, pada waktu itu turunlah ayat kepada Rasulullah, dua ayat sekaligus ya. Jadi surat Qul a'udzu birabbil falaq dengan Qul a'udzu birabbin nas. Maka di subuh hari, di senja hari itu biasanya jin-jin berkeliaran. Bacalah Qul a'udzu birabbil falaq dengan Qul a'udzu birabbin nas.
Qul a'udzu birabbil falaq. Sebutlah ya Muhammad, bacalah ya Muhammad, aku berlindung kepada Allah yang menguasai waktu kegelapan, baik kegelapan subuh maupun kegelapan senja. Tapi waktu itu Rasulullah ingin mengatasi kejahatan pada kegelapan subuh, di mana orang-orang Yahudi menggunakan jin-jin untuk kekuatan ilmu sihir untuk membinasakan Rasulullah. Nah, dibacalah oleh Rasulullah, hafal langsung Qul a'udzu birabbil falaq dengan Qul a'udzu birabbin nas. Setelah itu datanglah sahabat-sahabat Rasulullah. Ya Rasulullah, ini waktu subuh sudah dekat, kok engkau belum ambil wudu? Kata Rasulullah, lihatlah ada apa di dalam sumur itu, karena aku merasakan panas dingin. Turunlah salah seorang sahabat melalui tangga kecil di dalam air, melihat air sumur itu. Maka kelihatanlah di dasar sumur itu ada batu, dan di bawah batu itu ditemukan benang-benang 7 warna. Mecinku hibinio, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Benang dengan simpul-simpulnya, buhul-buhulnya simpulnya 11 simpul. Nah, jadi kalau ada orang kerasukan hantu jin, ia bacakan paling tidak 11 kali. Nah, Qul a'udzu birabbil falaq dengan Qul a'udzu birabbin nas. Lalu diambil oleh seorang sahabat, dibawa kepada Rasulullah. Rasulullah yang membacakan ayat itu di depannya simpul tali yang 11 simpul itu. Setiap satu kali Rasulullah membaca Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, terbuka satu simpul. Baca 11 kali, 11 simpulnya itu terbuka dengan sendirinya. Nah, rupanya itu ramuan ilmu sihir yang sudah ada sejak zaman Nabi Sulaiman alaihi salam. Kenapa? Karena Nabi Sulaiman bisa menguasai jin, bisa memerintah jin, bisa komunikasi dengan binatang, bahkan bisa memanfaatkan angin untuk terbang. Nah, itu kehebatan Nabi Sulaiman, yang oleh orang Yahudi Nabi Sulaiman itu bukan hanya sebagai nabi, tapi sebagai raja dan nabi. Mereka sebut dengan Raja Salomo atau King Solomon, Raja Sulaiman yang mempunyai 1000 istri. Itu dalam kisah raja-rajanya itu. 1000 istrinya, 300 di kalangan bangsawan, 700 dari kalangan bangsawan, ada 300 di kalangan para orang biasa yang dijadikannya harem atau pembantu. Nah, itu yang berkaitan dengan jin. Ada surat yang ke-72 dalam Al-Quran, namanya surat jin. Apa disebutkan di sana? Jin-jin itu, hantu-hantu itu bisa menolongmu, kata Al-Quranul Karim. Akan tetapi janganlah kamu meminta pertolongan kepada mereka, karena akhirnya mereka minta bayaran. Bayarannya itu namanya tumbal, dan ujung-ujungnya mereka akan menyesatkanmu. Jadi walaupun jin-jin itu bisa membantumu, bisa menolongmu, janganlah kamu meminta tolong kepada mereka, karena mereka akan menyesatkanmu. Nah, jadi jin ini walaupun kadang-kadang dia jin Islam, bisa juga menyesatkan kita, karena ada juga yang nakal. Sama juga kita manusia ini, walaupun agamanya Islam, ada juga yang premannya, ada juga yang nakalnya. Karena itu minta tolonglah kepada Allah, jangan meminta kepada jin-jin yang dalam bahasa Melayunya ada namanya puaka,
ada namanya Jumbalang, dan macam-macam namanya. Nah, sebelum Islam masuk ke Indonesia, orang Indonesia tak mengenal istilah jin. Orang Indonesia hanya mengenal istilah hantu. Tak mengenal jin, tak mengenal orang Indonesia di Nusantara ini malaikat juga nggak kenal sebelum masuknya Islam pada abad yang ke-7. Akhirnya pada abad yang ke-7 masuklah Islam pertama kali ke Nusantara di Aceh, Semenanjung Aceh, masuk ke Aceh, ujung Pulau Sumatera. Kenapa di Aceh duluan? Karena ada raja Arab di Arab Saudi, di Yaman, karena yang dekat dengan laut itu Yaman. Dia bermimpi bahwa banyak pertikaian, banyak perselisihan di Arab, maka di antara keturunan raja Arab itu bermimpi, namanya Malikus Saleh. Malikus Saleh ini bermimpi bahwa Rasulullah datang kepadanya dan mengatakan, wahai Malikus Saleh, pergilah kamu berlayar dari jazirah Arab ini, ikutkan saja arah angin. Kemana arah angin ikut akan saja, dan ujungnya kamu akan sampai kepada suatu negeri yang nanti negeri itu kamu berdakwah ke sana. Di sanalah jumlah umat Islam nanti terbanyak di seluruh dunia. Banyak orang-orang saleh di sana, dan di sana nanti akan bertebaran ulama ke seluruh dunia. Pergilah berlayar. Pergilah berlayar Malikus Saleh itu dari Arab Saudi, dari Yaman dengan kapalnya yang besar, diikutkan saja arah angin sampailah ke ujung Pulau Sumatera. Jadi kalau kita lihat peta, jalan terus masuk Selat Melaka, terus ujung-ujungnya memang kapal itu akan tertumbuk di ujung Pulau Sumatera, di Aceh. Malikus Saleh akhirnya meninggal di sana. Dia sudah berdakwah, banyak orang di sana, di Pasai Perlak di Aceh. Islam tersebar ke sana dan meninggallah Malikus Saleh di sana, dikuburkan di pinggir laut, kuburan Malikus Saleh. Ketika terjadi tsunami di Aceh, nah itu bangunan-bangunan sekelilingnya itu habis diluluhlantakkan, namun makam Malikus Saleh itu tak kena sedikit pun. Banyak orang berlindung di makamnya itu karena dibuatkan satu pagar, suatu bangunan tertentu. Selamat orang-orang yang berlindung dekat makam Malikus Saleh di pinggir laut sampai hari ini. Jadi ada dua yang tak tersentuh oleh tsunami yang begitu besar, lebih dari 40 meter katanya, setinggi langit kami tengok katanya. Air itu bagi yang selamat itu mustahil manusia bisa selamat. Tapi ternyata yang berlindung di dekat makam Malikus Saleh itu selamat, dan yang berlindung di masjid apa namanya itu, Baitur Rahman namanya. Baitur Rahman Masjid Aceh itu juga selamat. Bahkan orang-orang Cina, orang-orang non-Muslim pun berlindung di masjid. Coba bayangkan. Nah, begitu ada tsunami, orang non-Muslim pun bisa dia berlindung di makam itu, bisa berlindung di masjid. Masya Allah. Nah, itulah sejarahnya awal masuknya Islam di Nusantara. Yang ditemukan Nusantara, orang banyak menyembah pohon. Kenapa pohon itu ada hantunya? Kenapa orang menyembah batu-batu? Ada hantunya. Kemana-mana cerita hantu. Tanjung-tanjung, teluk-teluk di laut-laut itu apa? Ada puaka, ada hantunya. Nah, bagaimana mengatasi? Ajaran Islam mengajarkan bacalah Qul a'udzu birabbil falaq dengan Qul a'udzu birabbin nas.